Filsafat Hindu bukan hanya merupakan spekulasi atau dugaan belaka, namun ia memiliki nilai yang sangat sistematis dan juga berdasarkan oleh pengalaman spiritual mistis. Hindu tidak hanya kaya dengan konsep ketuhanan, tetapi juga kaya akan konsep filsafat yang disebut dengan Satdarsana atau 6 aliran cara filsafat, di mana masing-masing filsafat memberikan penggambaran pencarian pengetahuan yang pada akhirnya bertujuan mengajarkan semua orang untuk mencapai Brahman. Filsafat Nastika atau sekolah Nastika atau bisa juga disebut aliran heterodoks atau non-ortodoks juga terdiri dari 3 aliran besar. Yang pertama adalah aliran materialistis dari Charvaka. Yang kedua adalah aliran Jaina. Dan yang ketiga adalah aliran filsafat Buddha. Mau tahu kan apa itu 6 aliran filsafat yang ada dalam Hinduisme? Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya juga kita mengetahui bahwa aliran filsafat Hinduisme terbagi dalam 2 golongan besar yang disebut dengan Astika dan Nastika. Namun dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas aliran filsafat Astika, sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya. Hinduisme mengidentifikasi 6 pramana sebagai sarana yang benar untuk pengetahuan yang akurat dan untuk kebenaran. Pramana yang pertama adalah Prataksya, Anumana, Upamana, Sabda, Artapatti, dan Anupalapti. Berbagai aliran filsafat India berbeda-beda tentang berapa banyak dari keenamnya yang secara andal dan valid untuk memperoleh pengetahuan. Berbagai aliran filsafat India telah memperdebatkan apakah salah satu dari 6 bentuk pramana dapat diturunkan dari yang lain dan keunikan relatif. Filsafat Nastika atau sekolah Nastika biasa juga disebut dengan aliran heterodoks atau non-ortodoks yang tidak menerima otoritas Veda. Ada 3 aliran besar dalam Nastika. Yang pertama adalah Charvaka. Aliran ini tidak pernah percaya kepada surga, neraka, dan terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta. Karena itu, aliran ini bersifat ateis. Aliran yang kedua adalah Jainisme. Jaina yang artinya memperoleh kemenangan dalam menghadapi tantangan duniawi. Pendiri aliran ini adalah Mahavira. Aliran filsafat ini bersifat ateis yang percaya bahwa seseorang dapat mencapai kebebasan rohani seperti guru mereka. Aliran yang ketiga adalah aliran filsafat Buddha yang didirikan oleh pengikut Sang Buddha bernama Siddhartha Gautama. Ajaran filsafat Buddha meliputi Catur Arya Satyani atau 4 kebenaran mulia, Pratitya Samutpada atau 12 hal yang menyebabkan penderitaan, dan Astamarga atau 8 jalan kebenaran. Dan aliran yang kedua adalah aliran Astika, sebagaimana kita akan membahasnya dalam video kali ini. Aliran ini disebut filsafat Astika atau ortodoks yang menerima Veda sebagai sumber pengetahuan yang penting. Terdapat 6 sistem filsafat ortodoks yang merupakan 6 cara mencari kebenaran yang dikenal dengan Satdarsana. Aliran yang pertama adalah Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Mimamsa, dan Vedanta. Aliran yang pertama adalah Samkhya. Samkhya sendiri berasal dari bahasa atau kata Sanskerta yang berarti pencacahan atau perhitungan. Sistem filsafat ini boleh juga dikatakan sebagai musyawarah atau refleksi atas hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran.
Pendiri dari sistem ini bernama Maharshi Kapila Muni. Sistem filsafat ini menerima 3 dari 6 pramana sebagai satu-satunya sarana yang dapat diandalkan untuk memperoleh pengetahuan. Pramana yang mereka terima adalah prataksya atau persepsi, anumana atau penyimpulan, dan sabda atau kata-kata atau kesaksian dari sumber yang dapat dipercaya. Sistem yang kedua adalah yoga. Kata yoga berasal dari akar kata yuj yang artinya menghubungkan. Yoga merupakan pengendalian aktivitas pikiran dan merupakan penyatuan roh pribadi dengan roh tertinggi. Yoga yang didirikan oleh Maharshi Patanjali merupakan cabang atau tambahan dari filsafat Samkhya. Ia memiliki daya tarik tersendiri bagi para siswa yang memiliki temperamen mistis dan permenungan. Ia menyatakan bersifat lebih ortodoks daripada filsafat Samkhya yang secara langsung mengakui keberadaan dari makhluk tertinggi atau Iswara. Yoga dengan 8 anggota mengandung disiplin pikiran dan tenaga fisik. Pemurnian badan dan pengendalian pernapasan merupakan tujuan langsung dari Hatha Yoga. Yoga merupakan satu cara disiplin yang ketat yang memberlakukan pengetatan diet, tidur, pergaulan, kebiasaan, berkata, dan berpikir. Tujuan yoga adalah untuk mengajarkan cara atma pribadi dapat mencapai penyatuan yang sempurna dengan roh tertinggi. Ini merupakan suatu keadaan yang jernihnya seperti kristal, karena pikiran tak terwarnai oleh hubungan dengan objek-objek duniawi. Kemudian sistem filsafat selanjutnya adalah Nyaya. Pendiri ajaran ini adalah Sri Gautama, yang juga dikenal dengan nama Aksapada. Sistem filsafat Nyaya membicarakan bagian umum darsana atau filsafat dan metode untuk melakukan pengamatan yang kritis. Objek utamanya adalah untuk menetapkan dengan cara perdebatan bahwa para Meswara merupakan pencipta dari alam semesta ini. Nyaya menegakkan keberadaan Iswara dengan cara penyimpulan, sehingga dikatakan bahwa Nyaya Darsana merupakan sebuah sastra atau ilmu pengetahuan yang merupakan alat utama untuk meyakini suatu objek dengan penyimpulan yang tidak dapat dihindari. Sekolah Nyaya menerima 4 sarana untuk memperoleh pengetahuan. Sarana yang pertama adalah prataksya pramana, yang kedua anumana, upamana, dan sabda atau pengamatan melalui penyaksian. Pandangan filsafat Nyaya menyatakan bahwa dunia di luar manusia ini terlepas dari pikiran. Kita dapat memiliki pengetahuan tentang dunia ini dengan melalui pikiran yang dibantu oleh indera. Oleh karena sistem filsafat Nyaya dapat disebut sebagai sistem yang realitas atau nyata. Kemudian sistem berikutnya adalah sistem filsafat Vaisesika. Vaisesika tergolong ke dalam Satdarsana yang lebih tua dibandingkan dengan filsafat Nyaya. Sistem filsafat Vaisesika mengambil nama dari kata Visesa, yang artinya kekhususan, yang merupakan ciri-ciri pembeda dari benda-benda. Secara epistemologis, sekolah Vaisesika menganggap persepsi atau prataksya dan inferensi atau anumana sebagai satu-satunya cara pengetahuan yang tepat. Lalu sistem filsafat yang adalah Mimamsa. Sendi utama teori Mimamsa adalah pemahamannya tentang keabsahan diri pengetahuan. Mimamsa sebenarnya bukanlah cabang dari suatu sistem filsafat, tetapi lebih tepat kalau disebutkan sebagai suatu sistem penafsiran Veda, di mana diskusi filosofisnya sama dengan semacam ulasan kritis pada Brahmana atau bagian ritual dari Veda.
yang menafsirkan kitab Veda dalam pengertian berdasarkan arti yang sebenarnya. Sebagai filsafat, Mimamsa mencoba menegakkan keyakinan keagamaan Veda. Ajaran Mimamsa bersifat pluralistis dan realistis, yang mengakui jiwa yang jamak dan alam semesta yang nyata, serta berbeda dengan jiwa. Karena sangat mengagungkan Veda, maka Mimamsa menganggap Veda itu bersifat kekal dan tanpa penyusun, baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Inilah yang menjadi kekasan dari sekolah Mimamsa. Prabhakarya menyatakan bahwa sumber pengetahuan kebenaran menurut Mimamsa adalah yang pertama prataksya, yang kedua anumana, ketiga upamana, 4 sabda, 5 artapati, dan oleh Kumarila ditambah dengan anupalabdi atau pengamatan ketidakadaan. Kemudian Vedanta adalah segmen pengetahuan terakhir dalam Vedanta mengajarkan bahwa nirwana dapat dicapai dalam kehidupan sekarang ini dan tidak perlu menunggu setelah mati untuk mencapainya. Vedanta adalah intisari atau akhir dari Veda, yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Upanishad. Seiring waktu, Vedanta mengadopsi ide-ide dari aliran astika lainnya seperti yoga, nyaya, dan melalui sinkretisme ini menjadikannya sebagai sekolah Hindu yang paling terkemuka. Oleh karena itu, sekolah Vedanta memiliki pengaruh historis dan sentral terhadap agama Hindu. Setelah kita membahas aliran-aliran yang dianut oleh Hinduisme, maka sebagai kesimpulannya, jenis-jenis pramana yang diakui oleh aliran-aliran filsafat sebagaimana telah kita bahas sebelumnya ini, maka dapat kita ringkas sebagai berikut. Samkhya mengakui prataksya, anumana, dan sabda. Sedangkan yoga adalah disiplin diri yang ketat, tambahan dari filsafat nyaya, dan menerima 25 prinsip atau tattva dari Samkhya, tetapi menekankan pada sisi praktisnya, guna realisasi dari penyatuan mutlak, purusa, atau sang diri. Aliran nyaya menerima prataksya, anumana, upamana, dan sabda. Sementara Vaisesika menerima prataksya dan anumana sebagai satu-satunya jalan mendapatkan pengetahuan. Dan Mimamsa menerima prataksya, anumana, upamana, sabda, artapati, dan anupal. Sementara aliran yang terakhir adalah Vedanta, yang adalah akhir dari Veda, yang mencerminkan ide-ide yang muncul dari spekulasi dan filosofi yang terkandung dalam Upanishad. Nah, para sahabat semuanya, kita telah mendengarkan penjelasan aliran filsafat Hinduisme yang sangat berpengaruh terhadap orang-orang Hinduisme. Bahkan sampai sekarang, aliran ini banyak diakui dan juga dijalankan oleh penganut Hinduisme. Penganut Hinduisme memang memiliki aliran-aliran yang berbeda-beda dan mengakui berbagai jenis pramana untuk mencapai pengetahuan. Semua pengetahuan yang didapat pertama-tama hanya bertujuan untuk mencapai moksa, yaitu pembebasan. Sebab kehidupan ini bagi Hinduisme adalah sebuah penderitaan, maka perlu pengetahuan yang benar untuk mencapai Brahman yang pada akhirnya menjadi manusia yang bebas. Untuk mencapai moksa ataupun pembebasan dari penderitaan yang ada di dunia ini, sehingga manusia menjadi manusia yang mencapai kebebasan dan bahagia.